Yo, Kinajar di sini dan inilah X Labs. Kita masuk ke menu reference, kemudian kita pilih table of content. Otomatis daftar isi akan terbuat di sini. Pernah nggak kalian membuat tugas atau skripsi di Microsoft Word, kemudian kalian menjadi bingung ketika harus membuat daftar isi? Kalian harus membuat tabel dulu, kemudian harus isikan judul babnya dan nomornya secara manual. Kemudian ketika kalian harus menambahkan halaman di kontennya, kalian harus edit lagi secara manual. Itu benar-benar wasting time. Tapi tenang, di sini saya akan membagikan 5 rahasia Office Word yang wajib kalian tahu. Jadi tonton terus video ini ya, sampai selesai tentunya. Buat yang baru pertama kali nonton video di channel ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten menarik dan bermanfaat lainnya. Dan inilah dia 5 rahasia Office Word yang wajib kalian tahu. Heading di sini berfungsi untuk membuat judul-judul dalam bab-bab dan subbab dari naskah kita. Oke, kita mulai saja. Untuk menampilkan navigation pane, kita masuk ke menu view dan kita pilih centang navigation pane. Maka di bagian kiri layar kita akan muncul navigation pane. Nah, untuk memasukkan heading, kita kembali ke menu home, kemudian kita aktifkan style di sini, heading 1 untuk menjadi judul bab. Untuk membuat subjudul bab, kita pilih style heading 2. Di sini kita tinggal ketikkan saja subjudulnya. Selanjutnya kita tinggal isikan konten dari subjudul kita. Sebagai contoh, saya menggunakan lorem ipsum. Untuk subjudul yang kedua, kita bisa lanjutkan saja dengan memilih heading 2 lagi dan kita ketikkan subjudulnya. Lalu kita isikan kontennya. Dan begitu juga seterusnya. Nah, fungsi dari navigation pane adalah ketika kita sedang mengedit bagian terakhir dari dokumen kita, kemudian kita ingin ke bagian halaman awal, kita tinggal klik saja judul atau heading kita di bagian navigation pane. Misal kita ingin kembali ke bagian latar belakang, maka kita tinggal klik saja di sini judul latar belakang di navigation pane. Otomatis tampilan Word akan memunculkan konten yang berisi latar belakang. Yang berikutnya adalah Ctrl Enter. Ctrl Enter berfungsi untuk membuat halaman baru. Contohnya seperti ini. Ini lebih efisien daripada kalian menekan Enter sebanyak space yang tersisa di sini. Dan di sini kita bisa memasukkan kembali untuk judul bab baru. Shift dan F3 ini berfungsi untuk mengubah ukuran atau jenis case dari tulisan yang kita buat. Sebagai contoh, di sini ada satu paragraf yang semuanya uppercase. Ketika kita ingin mengubahnya, kita tidak perlu menghapus dan mengetik ulang. Kita hanya perlu menekan Shift dan F3 saja. Kita blok dulu paragrafnya, kemudian kita tekan Shift F3 dari keyboard kita. Nah, otomatis di sini akan membuat tulisan menjadi lowercase. Klik satu kali lagi. Nah, di sini tulisan sudah menjadi sentence case, di mana setiap awal kalimat dia hurufnya besar ya. Di
dalam Microsoft Word ada satu fitur yang sangat bermanfaat ketika kalian ingin membuat suatu ringkasan dari makalah kalian. Fitur ini disebut dengan Spike. Perhatikan. Di sini saya akan membuat subjudul nama ringkasan. Untuk kontennya, kita ambil dari poin-poin penting dari masing-masing subjudul di atas ya. Mulai dari latar belakang. Oke, di sini saya ingin mengambil dari kalimat pertama. Kita aktifkan Spike dengan cara Ctrl F3. Nah, Spike ini dia akan menghapus teks yang kita pilih tadi. Nah, untuk mengembalikan teksnya, kita Ctrl Z atau undo saja. Saya akan ambil lagi di sini. Satu kalimat lagi. Ctrl F3, Z, dan seterusnya. Oke, dan selanjutnya kita keluarkan teks tadi dari dalam Spike dengan cara Ctrl Shift dan F3. Nah, otomatis semua teks yang kita pilih tadi yang sudah kita masukkan ke dalam Spike akan muncul di sini. Kita tinggal atur formatnya saja di sini. Untuk membuat daftar isi otomatis, kita buat satu halaman baru di atas bab pendahuluan. Oke. Kita masuk ke menu reference, kemudian kita pilih table of content, kita pilih tipe table yang ingin kita buat, atau tipe daftar isi yang ingin kita buat. Nah, kita pilih saja dan otomatis daftar isi akan terbuat di sini. Jangan lupa ganti nama table of contents dengan daftar isi. Nah, itu dia 5 rahasia Office Word yang wajib kalian tahu. Gimana? Semoga bermanfaat ya. Subscribe channel ini dan klik tombol like jika kalian suka video ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian. Respect.